Pagi Pak. Pagi Kang Emil. Ada yang mau sampaikan dulu Pak persiapan buat diperiksa ini Pak. Ada yang mau disampaikan Kang? Kang, ada yang sampaikan Kang? Terkait. Iya, intinya saya hari ini memberikan rasa penghormatan tertinggi untuk supremasi hukum. Makanya saya datang dalam rangka transparansi, dalam juga memberikan kewajiban akuntabilitas ya sebagai mantan pejabat publik. Dan saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Tanpa klarifikasi kan persepsinya biarlah kira-kira begitu ya, dan tentunya mudah-mudahan setelah klarifikasi nanti saya sampaikan ke media juga kurang lebihnya seperti apa. Tapi intinya saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di PJB. Pak, ada yang dibawa Kang? Yang dibawa apa Kang? Ada dokumen yang dibawa Kang. Dokumen yang dibawa apa? Karena KPK ya kita serahkan sebelumnya pada KPK. Tapi antisipasi ke depan supaya Ya kalau antisipasinya yang pertama kan dirutnya kan sudah mengundurkan diri, kemudian penggantinya kan sudah ada, dan memang begini deh kalau saya jelasin bahwa ke depan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas akan melakukan langkah-langkah di RUPS. Yang pertama adalah kita ingin melakukan restrukturisasi. Restrukturisasinya bukan hanya pada orang yang menjabat, tetapi juga pada struktur jabatannya atau yang disebut dengan perubahan SOTK-nya. Dan kemudian perubahan SOTK ini akan diarahkan pada SOTK BJB yang sangat ramping. Misalnya saya berikan contoh, dirut misalnya direktur cukup 3, 1 dirut 2, komisaris cukup 3. Kemudian struktur yang bahasa saya tuh wakil-wakil dirut tuh tidak mesti ada. Jumlah cabang harus dirampingkan. Kemudian biaya operasional harus diturunkan karena biaya operasional Bank Jabar hari ini hampir mencapai 90%. Gitu kan, harus diturunkan ke angka 45. Nah, sehingga orang yang memiliki kecakapan dengan struktur yang ramping, biaya operasional yang efisien, bank akan tumbuh kepercayaan publiknya dengan baik. Itu yang akan menjadi fokus kita ke depan. Dan saya tegaskan bahwa meskipun saya politisi, saya tidak akan menggunakan kekuatan politik saya untuk Bank Jabar. Bank Jabar murni harus menjadi kekuatan politik perbankan, bukan politik praktis berbasis elektoral. Bukan. Saya ingin itu, dan saya pastikan tidak ada satu orang pun yang berasal dari tim sukses saya yang masuk ke Bank Jabar. Pasti orang-orang profesional. Duit BJB mengalir jauh. Jadi ringkasannya kurang lebih lah, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil diduga turut menerima aliran dana korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. KPK menduga Ridwan Kamil menerima aliran dana non-budgeter dari Bank BJB dari Direktur Utama Yudi Renaldi. Ini Yudi Renaldi ini jadi 2 loh tersangkanya ya. Kasus ini dengan kasus kredit PT Sritek ya. Berapa itu? 400 atau 500 miliar. Juga pejabat pembuat komitmen Widi Hartoto. Mantan kali ya, sudah diganti mungkin sekarang. KPK belum memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa meski telah menggeledah rumah serta menyita mobil Mercedes-Benz. Nah ini yang akhirnya dikembalikan ya ke keluarga Pak Habibie. Dan sepeda motor Royal Enfield ini yang dipamer-pamerkan tempo hari. Kadang dilaporkan ke KPK. Wow, kadang saya tepuk jidat sendiri. Kok ada ya yang nekat menuduh Kang Deddy Mulyadi menahan DBHP? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara jelas tertulis, yang mengelola uang daerah itu BUD, Bendahara Umum Daerah, bukan bupati, bukan wakil bupati. Bupati itu user kebijakan, bukan holder uang. Jadi, menuduh bupati menahan dana itu sama saja menuduh tukang parkir mencetak STNK. Kemudian selanjutnya, DBHP itu cair berdasarkan realisasi pendapatan sesuai Permendagri dengan pengelolaan keuangan daerah. Kalau realisasinya berubah, ya tentu penyalurannya pun ikut menyesuaikan.
Dan pembayaran lintas tahun itu legal selama masuk dalam struktur APBD. Kalau itu dianggap pelanggaran, berarti separuh pemerintah daerah di Indonesia harus dilaporin semua. Laporin sekalian seluruh kepala daerah. Kalau benar ada kesalahan, BPK lah lembaga pertama yang menemukan. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, seluruh laporan keuangan daerah wajib diaudit setiap tahun. Dan hasil audit itulah yang sah sebagai dasar potensi kerugian negara. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada satupun temuan BPK soal DBHP Purwakarta pada masa itu? Kalau BPK saja tidak menemukan, kok tiba-tiba ada yang sok menemukan setelah 8 tahun? Wah, ini auditor masa depan atau auditor masa lalu? Kemudian dalam hukum pidana, tuduhan korupsi itu harus punya bukti permulaan yang cukup. Minimal ada dokumen transaksi, ada aliran dana, ada pihak yang menerima manfaat. Lah ini, yang dibawa cuma opini dan angka liar tanpa satupun bukti aliran uang. Menurut KUHP, itu bukan alat bukti, itu cuma bahan konten. Kasus DBHP ini melibatkan pejabat lintas periode, seperti BPKAD, Bendahara Kas, TAPD, DPRD, dan semua tanda tangan ada di dokumen APBD. Kalau mau jujur, tidak mungkin menyasar satu orang saja. Kecuali memang tujuannya bukan penegakan hukum, tapi penyerangan politik. Saya sebagai warga Jabar cuma ingin bilang, silakan proses, silakan lapor. Justru lebih baik dibuka tuntas. Karena dalam hukum itu siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Dan sampai hari ini, yang saya lihat bukan bukti, yang ada cuma ambisi dan asumsi. Pada akhirnya, hukum akan bicara jernih, mana fakta, mana fitnah, mana penyimpangan, dan mana yang cuma ingin naik panggung. Salam hormat, Sampurasun. Kenapa ya setiap ada kasus korupsi di Jawa Barat, nama bapak ini selalu muncul? Ada yang tahu nggak? Nih kita sebutin satu-satu. Pertama, di tahun 2015 kasus korupsi stadion. Nah, nama bapak ini selalu muncul. Yang kedua, kasus korupsi aset deposito Pasar Bandung senilai 2,5 M. Nama bapak ini muncul. Yang ketiga, dugaan korupsi Masjid Al-Jabar, nama Ridwan Kamil muncul lagi. Kasus yang keempat, waduh, kacau, panjang kali kasusnya. Kasus dugaan korupsi pengadaan mesin parkir di kota Bandung senilai 80 miliar. Nama Ridwan Kamil muncul kembali. Kacau. Yang terbaru yang lagi heboh, dugaan aliran dana Bandar Judol untuk kampanye kemenangan Ridwan. Nggak bosan-bosannya si kawan ini, bah. Parah. Aduh, kocak sih ini. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami cabang Karawang resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi dan Kepala Desa Wadas Junaidi ke KPK. Laporan tersebut terkait dugaan penyimpangan dalam proyek normalisasi sungai di Desa Wadas dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Ieu mah nu kamari keur viral teh rame bahasa pembebasan ieu pembongkaran bangunan liar. Ternyata aya aksi kelompok massa nu disebut kami teh ngadongger ngalaporkeun KDM ka KPK cenah majarkeun teh eta proyek KDM teh mengandung unsur pidana tindak korupsi. Pajarkeun teh cenah anggaranna teu jelas, teu terbuka, terusan menyalahi wewenang jeung sagala rupana. Hari kami ia bisa menyimpulkan KDM merugikan negara teh lebah manehna gitu. Menyebutkan ieu teu terbuka ke masyarakat, emang anggaran nu kieu kumaha prosedurna kudu terbuka ke masyarakat, kudu bebeja ka para RT ka para RW anggaranna ti mana, duitna ti mana gitu. Asal lieur mugi dieu teh warga Karawang anu jelas malah lain-lain warga Karawang kabeh kitu nya, kelompok massa anu aya di Karawang sana mengatasnamakan masyarakat Karawang. Nu jelas mah maranehna ieu mah tigana teu kabagian proyek atawa boga proyekan dina bangunan liar ngan jadi teu bisa ngegel misalnya dibongkar bener telur lieur. Jabar eta dina berita aya jelema anu ngalaporkeun KDM ka KPK
lain asaku aneh tapi nu dilaporkeun teh kasus-kasus anu geus diklarifikasi ku KDM baheula oge. Cek orang tidak eta mah geus pernah dibahas ku KDM tempo atuh dina channel YouTube-na kan bareto emang pernah disinggungnya kubu Ane terus ku KDM teh diklarifikasi. Nah ayeuna aya ujug-ujug jelema eta ngalaporkeun kumaha euy ayeuna kelanjutanna hayang nyaho urang mah da